wabarakatuh. Saya Vicky Snanul Komariah dan teman saya Febian Satri Pamungkas dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ingin mempresentasikan artikel dengan judul Psikologi Tokoh dalam novel Suti karya Supardi Djoko Damono, Analisis Psikologi Sastra. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui struktur yang meliputi tema, latar tokoh pada novel Suti karya Supardi Djoko Damono, dan psikologi tokoh pada novel Suti karya Supardi Djoko Damono. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologi sastra dari Sigmund Freud. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Sesuai metode yang digunakan, instrumen dalam penelitian itu adalah kartu data. Saat mengumpulkan data, hasil akan dicatat dalam satu kartu data. Langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu mengidentifikasi data, mengklasifikasi data, menganalisis data, dan menyimpulkan analisis data secara keseluruhan. Hasil dari penelitian ini pertama membahas tentang struktur yang meliputi tema, latar, dan tokoh. Novel Suti bertema ketabahan, seorang perempuan dalam menjalani hidup berlatarkan pinggiran kota Solo mengambil era tahun 1960 sampai 1970-an tentu memiliki kesan tersendiri bagi pembaca. Karya sastra, khususnya novel, berisikan kejadian atau peristiwa yang disisipkan oleh pengarang dan dihidupkan oleh tokoh-tokoh yang memegang peranan penting dalam cerita. Setiap tokoh memiliki karakteristik yang berbeda. Melalui tokoh-tokoh tersebut, pengarang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada kehidupan manusia. Perbedaan karakter tokoh sangat mempengaruhi terjadinya peristiwa-peristiwa yang menarik di dalam karya sastra. Pengarang selalu menampilkan tokoh yang memiliki karakter, sehingga karya sastra juga menggambarkan kejiwaan. Pada dasarnya, manusia terdiri dari jiwa dan raga. Mengingat psikologi sastra mempelajari tentang fenomena kejiwaan, kesastrawan, dan senantiasa membuat pemikiran-pemikiran baru dalam membuat karya sastra. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap karya sastra dan gejala awal sampai akhir pada sebuah cerita akan senantiasa mewarnai karya sastra tersebut. Berdasarkan uraian di atas, karya sastra juga ada hubungannya dengan psikologi. Oleh karena itu, kajian psikologi sastra dapat membantu penelitian dalam meninjau karya sastra agar menjajaki pola yang belum terjamah sebelumnya, sehingga hasilnya merupakan kebenaran yang mempunyai nilai-nilai artistik yang dapat menambah koherensi dan kompleksitas karya. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada deskripsi. Yang pertama adalah analisis struktur novel yang difokuskan dalam penelitian meliputi tema, latar, dan tokoh. Kedua, yang difokuskan dalam penelitian yaitu analisis kondisi psikologi tokoh yang ada dalam novel Suti berdasarkan teori pendekatan psikologi sastra. Nah, di sini yang pertama adalah analisis struktur novel Suti. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah tokoh dan penokohan, yang ketiga adalah latar. Dan selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya Febian Satri Pamungkas. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni tentang psikologi tokoh dalam novel Suti. Yang pertama adalah psikologi tokoh Suti. Dari aspek ID, tokoh Suti sebagai perempuan normal justru memiliki hasrat terpendam pada dirinya. Dorongan yang kuat dari aspek ID membuat Suti lupa bahwa hal yang dilakukannya benar atau salah. Dari aspek ego, tokoh Suti terlihat dari kepasrahan tokoh Suti yang sedih melihat Pak Sastro dalam keadaan sakit. Sementara itu dari aspek superego, muncul rasa ingin berbenah diri menjadi sosok perempuan yang baik serta setia terhadap suami. Yang kedua adalah psikologi tokoh Pak Sastro. Dari aspek ID, Pak Sastro terlihat dari kemarahan Pak Sastro terhadap Dewo. Kemarahan Pak Sastro ini didorong karena sifat dasar dari manusia membuat Pak Sastro marah kepada dewa. Yang selanjutnya adalah aspek ego. Dilihat dari dorongan ego yang kuat demi memuaskan hasrat dari aspek ID dari Pak Sastro tersebut. Selanjutnya dari aspek superego terlihat pada keinginan Pak Sastro mendidik anaknya menjadi orang yang lebih baik.
Selanjutnya adalah psikologi tokoh Bu Sastro. Dari aspek ID, Bu Sastro terlihat dari keberanian dalam menghadapi masalah yang terjadi. Dari aspek ego, Bu Sastro yang tampil apa adanya. Sementara dari aspek superego, dari tokoh Bu Sastro yang terlihat dari cara berpikir dan sikap Bu Sastro terhadap lingkungan sekitar. Walaupun Bu Sastro lahir dari golongan priayi dan tidak memandang golongan atau kasta. Yang keempat adalah psikologi tokoh Sarno. Dari aspek ID terlihat dari tokoh Sarno dengan perilaku yang menyimpang. Dan kemudian dari aspek ego, dari tokoh Sarno terlihat dari keinginan Sarno melamar Suti sebagai istri. Selanjutnya adalah aspek superego. Dari tokoh Sarno terlihat dari sikap Sarno yang sabar dan bisa memposisikan dirinya ketika orang banyak mengedarkan kabar buruk mengenai dirinya. Yang kelima adalah psikologi tokoh dewa. Dari aspek ID, pada tokoh dewa terlihat dari perilaku yang semena-mena. Selanjutnya dari aspek ego, dari tokoh dewa terlihat dari kepasrahan dewa dalam menghadapi masalah. Dan selanjutnya dari aspek super ego, dari tokoh dewa terlihat dari sikapnya mau mengakui kesalahan karena tidak mengatakan yang sebenarnya terkait kebiasaan buruk Pak Sastro. Yang keenam adalah psikologi tokoh Kunto. Dari aspek ID, dari tokoh Kunto terlihat dari bagaimana ia memiliki hasrat untuk menghabiskan waktu-waktu terakhir bersama Kuswanto. Dari aspek ego, terlihat dari bagaimana Kunto memiliki keinginan untuk mengajak Suti menginap di losmen. Sementara dari aspek super ego, dari diri Kunto terlihat dari Kunto harus menerima keputusannya. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai artikel yang telah kita buat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.